Kok begitu tercemar? Sekarang Iya. yang Bapak pakai tahun berapa? 1963. Ada nggak kata Yesus, Pak? Ya ada dong. Coba tunjukin. Bisa tunjukin di sini tidak ada kata Yesus. Masih Isus. Ya inilah, ini KJV tahun 1963 kok jadi Bukan. Saya tadi kan ngomongnya 16. Ya karena 11, itu Pak. ya sorry, itu nggak ada itu. Berarti kata Yesus baru ada di abad ke-20, Pak? Tidak sebenarnya. Oke. Sekarang menurut Bapak, kata Yesus ada di Bible versi tahun berapa? Yang saya 1963. yang ini 1963. 1963. Sebelum itu berarti nggak ada kata Yesus. Ada juga, karena aku tahun pernah baca juga tahun 28 juga ya sudah ada kata Yesus juga. Yang pertama kali ada tahun berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Iya, nggak tahulah aku. Ya jadi begini Pak Tidi, Timernya tolong jalan. terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan kan tadi tema itu kan sebenarnya Operator membahas timer tentang aja. Mazmur penyalipan. Jadi intinya di penyalipan ini gitu loh. Dan kita tahu bahwa Yesus itu kan kalau nggak disalib nggak ada pengampunan dosa kan gitu. Nah, apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya? Dalam artian begini, apakah cuma darah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa? Silakan Pak Teddy. Juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama. Yesaya 66 ayat 8 ayat 9. Mereka itu selamat oleh juru selamat karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Zaman perjanjian lama sudah ada juru selamat. Sudah ada. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Adam semua selamat karena juru selamatnya Yahweh. Diselamatkan bukan karena darah Yesus, bukan. Bacain tolong Yesaya 63 ayat 9. Karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Ketika perjanjian baru harus dengan yang namanya kematian. Karena apa? Sudah genap waktunya. Kemarin-kemarin belum genap. Galatia 4 ayat 4. Kan settingannya adalah Kejadian 3:15. Nanti harus anak ini meremukkan kepalamu, tumitnya, ya. Belum genap waktunya zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Maleaki belum. Baru genap waktunya. Galatia 4 ayat 4. Saya sih maunya, Pak, ketika Adam jatuh dosa, Yesus buru-buru gitu. Maunya, tapi belum genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, Galatia 4 ayat 4 yang jarang dipahami. Pak, bacain, Pak. Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Bahasa Inggrisnya his love and his pity. Jadi juru selamat bukan hanya perjanjian baru, Pak. Sejak dari perjanjian lama, kitab kehidupan bukannya baru kemarin, Pak. Sejak dunia dijadikan, Adam itu datang ke bumi, Kain membunuh Habil, sudah ada kitab kehidupan. Habil masuk di dalam kitab kehidupan. Sudah ada. Ya, banyak orang tidak paham ya, seperti itu. Karya keselamatan dalam perjanjian lama itu ya itu udah ada juru selamat, ada kitab kehidupan, ada Yahweh. Yahweh itu Yesus. Yesus berkarya sebagai Tuhan kan, Tuhan Guru besar semua, yaitu Yahweh. Makanya keselamatan perjanjian lama sama perjanjian baru kagak ada bedanya. Tetap aja percaya pada Yesus. Cuman dulu di sana perlu korban. Waktu Adam sampai Musa 1 doang korbannya. Lalu Musa sampai Maleaki 5. Udah, tapi tetap harus percaya kepada Yahweh. Yahweh itu Yesus. Nanti baru ngono, Pak. Monggo, silakan. Ya, jadi kalau Yesus itu Allah itu sendiri, yang membangkitkan Yesus siapa, Pak? Oke, 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 6 ayat berapa tadi? Yang tanya tadi? 14. Ya, 14 ya. Mau dibilang Yesus dibangkitkan Allah benar karena ada ayatnya, termasuk Kisah 2 ayat berapa? 32?
Ya oke. Yesus dibangkitkan Tuhan, dibangkitkan Allah, betul. Tapi jangan lupa Yohanes 10:18, aku bisa mengambil kembali, aku menyerahkan nyawaku, apa yang aku kehendaki. Dan aku bisa mengambilnya kembali. Kok begitu? Aku sendiri Allahnya kok. Kisah 2:36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, dan Kristus Tuhan itu pasti roh. Kristus itu artinya Mesias, roh Allah. Jadi Yesus yang bangkit itu oleh Thomas saja, ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord, my God. Tapi dia lagi menampakkan diri ya 40 hari. Kan nunjukin makan ikan goreng nggak mancur di sini. Nah, itu membuktikan nggak disalib itu. Nggak disalib. Lah kan suruh sini Thomas. Nih pegang bekas ya. Bekas luka, bukan luka. Bekas luka. Nih bekas luka. Kan Thomas bilang sebelum aku nih sama ini. Tapi apakah semua tubuh Yesus itu nggak ada yang mati? Kisah 2 ayat 32, betul? Tubuhnya tidak bisa binasa, betul nggak? Kisah 2:32, betul nggak? Cek Pak. Iya, saya dengar tadi waktu Pak HTD itu ngomong sama Pak Budi juga pakai itu. Ngono ya? Iya, jadi Lali aku. kalau Pak HTD pakai perspektif kayak begitu, ada loh. Ketika Yesus umur 8 hari dia disunat. Nah, itu kulub Yesus, tahu kan? Kulub Yesus itu ikut naik ke surga enggak? Ah, coba. Tadi ya, saya Kan katanya tubuh Yesus itu kan nggak bisa binasa. iya. Ada satu, makanya saya Iya. Jadi Yesus menjadi manusia 33 tahun, kayaknya semua pada ngerti ya. Saya ingin kasih tahu. 1 sampai 12 anak laki-laki. Rambutnya juga dipotong, mimik susu ASI dari ibunya juga, ya toh. Seperti anak laki-laki biasa. Karena Lukas 2 ayat 7, seorang anak laki-laki malah dilengkapi anaknya yang sulung. Ya anak laki-laki biasa, ya. Disunat ya disunat biasa, ya. Disunat biasa seperti itu 1 sampai 12. Jadi ketika 1 sampai 12 jangan ngomong dong dia Tuhan atau belum. Ya, belum ya, dia anak laki-laki biasa. 12 sampai 29 ketika dia debat sama ulama, lalu Yesus berkata, "Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Artinya aku sekarang udah dewasa, 12 tahun itu sudah dianggap akil balik. 12 tahun Lukas 2:51-52 dia ada di Nazaret dan grow up di sana, tumbuh di sana. Ngapain sampai umur 29? Jadi tukang kayu gitu kok, jelas kok Markus 6 ayat 3. Di mana Pak HTD ayatnya? Yesus jadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3, bacain. Gerson gitu loh. Nggak ada Pak, Yesus tukang kayu. Bapaknya tukang kayu ada. Kalau Ria Solikin Ya. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, Ianya I huruf besar. anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Oke, sekarang Yusuf tukang kayu, berapa ketik tukang kayu. Ketik, tenang kan aja. bapaknya itu, bukan Tenang Yesusnya. aja, ketik tukang kayu. Iya, bapaknya kan Pak. Iya. Coba. Ayat 3. Sekarang tukang Bukankah kayu ia ketik. anak seorang tukang kayu? Nanti ada ini anaknya, udah tak kasih tahu kok. Markus 6 ayat 3. Nah, sekarang tukang kayu. Bukankah ia Oke, Matius 13:45. 55. 55. Matius 13 ayat 55. Perhatikan. Bukankah ia ini Ianya I huruf besar nggak? anak tukang kayu? Ianya huruf besar nggak? Ya. Iya. Bukankah Yesus itu Anak tukang kayu. Tukang kayu. Jadi bapaknya juga tukang kayu, anaknya juga tukang kayu. Bukankah ia ini tukang Anak kayu? tukang kayu. Kalau Matius Yang salah yang mana ini? Ini nggak ada yang salah karena Oh. bapaknya tukang kayu, Yesusnya juga tukang kayu. bukan tukang mebel ya? Ya. Kata Rina Solikin tukang mebel masalahnya Pak Tide. Ngono ya. Iya. Wes ayo apalagi silakan monggo. Silakan. Nah, ini yang terakhir. Kan sering tuh yang kemarin sempat viral terkait dengan kisah Yesus yang hilang.
Iya, dengar-dengar kan sekarang di Israel itu kan ada wajib militer. Apakah Yesus selama dia hilang itu wajib militer? Atau gimana? Silakan Pak Dede. Coba Lukas 2 ayat 51, 52. Saya tadi ngomong grow up ya. Kan dia raja, harusnya militer. Aku juga pengennya gitu, Pak. Aku juga pengennya gitu, tapi Alkitab ngomongnya lain ya, Pak. Sorry, Lukas 2, 51, 52. 51, 52. Lukas 2, 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu grow up dia di Nazaret. Makanya Yesus nanti disebut orang Nazaret. Lalu tanyanya, itu kan umur 12, Pak. Yang sampai 29, dah tadi jadi tukang kayu. Kan kota Nazaret nggak ada Pak di zaman Yesus. Ya? Kota Nazaret. Lo Bethlehem, Nazaret. Coba. Iya Bethlehem, terus nanti ada Nazaret juga. Sebenarnya Yesus di Bethlehem itu cuman sampai akekah. Akekah itu pentahiran. Hanya 40 hari Yesus di Bethlehem. Yesus di Bethlehem itu hanya 40 hari, lalu dia tinggal di Nazaret. Iya, masalahnya gini Pak Didi. Sisi historis kota Nazaret di era Petrus kedua itu belum ada. Tapi Alkitab nulis ada gitu, Pak. Nah, yang salah yang mana ini? Ya, yang benar ya Alkitab udah pasti. Bahasa Inggrisnya juga Nazaret, LAI juga Nazaret. Ya toh? Yang bilang nggak ada siapa? Jangan-jangan mereka yang udah pulang itu. Historis. Ya embo, yang jelas Alkitab nulis Nazaret kok. Pak Didi cari berdirinya kota Nazaret tahun berapa? Google ya, waduh aku naik Google itu kadang-kadang aku suka nggak mau juga sih. Tapi kadang-kadang tidak ada cara lain untuk mencari di Google. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang harus cari Google juga saya. Tapi beberapa hal kalau sudah ditulis Nazaret aku nggak mau nyari-nyari juga. Sudah ada kata Gaza aku nggak akan nyari-nyari juga. Gaza itu ada berapa kali ya? Aduh banyak loh. Ada kata Gaza di Alkitab loh. Ada banyak ya. Aku nggak mau nyari-nyari juga. Gaza berdiri kapan? Gaza milik siapa? Nggak aku cari-cari juga. Karena sudah ditulis Gaza. Sampai hari ini Gaza. Sampai hari ini. Ya tulisannya GAZA. Di Alkitab ada itu. Ada semua, Yerusalem juga ada. Itu ya, kita back to the scripture aja lah. Sudah ada Nazaret, Yesus hanya 45, hanya sampai itu terus di Nazaret, terus nanti dia ini dewasanya di Nazaret. Ada disclaimer dari PP kan? Nggak ada. Loh, kalau memang PP New Testament nggak mendisclaimer ada kota bernama Nazaret, kenapa di sisi historis kota Nazaret di era Yesus? Artinya kan begitu. Itu apa ya? Aku nggak ngerti juga ya. Pak Didi, ini New Testament. New Testament menarasikan ada kota bernama Nazaret kan gitu. Artinya New Testament ini membuat satu statement dengan narasi ada kota yang namanya Nazaret di era Bait Suci kedua kan gitu. Nah, kalau kita pakai logika kita mau belajar nih, kita cari nih sisi historis kota Nazaret. Apakah ada di era Bait Suci kedua kota yang bernama Nazaret? Sementara kalau lihat dari sisi historis, Nazaret itu belum ada di era Bait Suci kedua. Bait Suci kedua 800 sekian ya. Yes, tahun 33 Masehi Orang aja. di 70 Masehi aja belum ada, Bait Suci kedua hancur, belum ada kota Nazaret. Tahun 30 tahun 1 Masehi Bait aja. Suci kedua kan hancur tahun 70 Masehi. Itu kota Nazaret belum ada, Pak Teddy. Alkitab menulis Nazaret, Pak. Aku mau komen apa ya, Pak? Alkitab menulis Nazaret nggak cuman sekali di Matius, Iya, Markus, berarti Lukas. kan klaim itu, Pak. Klaim yang dibuat oleh New siapa? Testament. Ya nggak ada, Pak. Nanti kalau bicara Alkitab, wes nanti ya. Tapi Alkitab menulis Nazaret ya. Saya ingin New Testamentnya sudah kita lampaui yang namanya 70 ya. Septuaginta kita meningkat ke 1963. Wes nek mau bahas Alkitab itu nanti tak ceritain ya, tak ceritain bagaimana Alkitab itu corrupted ya atau dicemarkan.
Jadi yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, yang benar ya Alkitab. Alkitab yang benar. Sebentar Pak Tidi. Ortodok jumlah kitabnya kan paling tebel. 85, Katolik 75, Reform yang Pak HTD pegang 66. 66. Nah, yang salah yang mana? Silakan Pak Dondi. Kita mau bicara kitab ini. Kita season bahas Alkitab yuk. Bahas Alkitab. Ayo. Ini panjang ceritanya. Oke, stop. Gimana? Temanya berhenti dulu. Kita sepakati apa tema, ganti tema. Bagaimana? Ngalir aja. Kalau mau mengalir bicara aja? Alkitab agak panjang ini ya, karena saya kan harus bicara mulai dari Perjanjian Lama, terus nanti yang paling krusial adalah Septuaginta yang dicemarkan oleh Konsili 325. Itu yang wis kurasa ditunjukin lah Pak. Loh, saya hanya yang ini bukan. Embuh, aku nggak tahu. Ya, Oke, udahlah itu nggak perlu lah. Nanti tak ceritain kenapa saya bilang itu tidak perlu. Ya. Bagaimana? Mau Gimana? Tapi terserah, mau jawab ya silakan, enggak juga silakan. Jadi kita ngomongin Alkitab ini, ya. Oke, deal ya, Alkitab. Deal ya, kita ngomong Alkitab ya. Pihak Oke. Kristen memulai. Silakan. Oke. Saya mau bicara ketika Yesus jadi manusia, dia membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Yang dibaca adalah Yesaya. Artinya di zaman Yesus itu Perjanjian Lama sudah clear. Ada Yesaya, ada Mazmur. Bahkan Yesus menyebut kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44. Artinya di era Yesus hidup Alkitab Perjanjian Lama sudah clear ya. 66 ya. 66 itu ya. Yang dia baca Yesus kitab Yesaya. Oke, sampai sini clear. Lalu pernah disalin ulang nggak? Ya pernah lah. Kitabnya Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, mosok sampai Yesus nggak pernah disalin ulang? Pernah, berapa kali? Minimal 8 kali. Tapi waktu disalin ulang bener nggak? Kan tenang, ada Yesus yang menjaga firman-Nya. Ya, Yesus membaca Yesaya itu bukan Yesaya hasil karangan itu. Yesaya yang pernah disalin, kan kertasnya udah rusak, waktu itu belum pakai kertas toh. Ya, 200 tahun itu pasti disalin ulang. Musa diturunkan, Musa kan punya anak itu, turunkan ke anaknya bukan Gerson tapi Gersom anaknya. Turunkan nanti 200 tahun disalin. Kurang lebih 8 kali Perjanjian Lama disalin 8 kali sampai Yesus. Dijamin kontennya sama. Lalu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 9. Yesus berkata, "Jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan." Artinya mulai penulisan Alkitab Perjanjian Baru setelah 33 Masehi. Barulah itu ditulis, ya toh? Barulah itu ditulis kurang lebih cluenya adalah Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yohanes ukur tuh bait Allah dan bangun bait Allah. Diukur bait Allahnya, tentu bait Allah belum runtuh. 70 Masehi semua tahu bait Allah kedua runtuh. Maka dipastikan kitab Perjanjian Baru selesai ditulis ya tahun-tahun segitu, mungkin 70, oke lah ya. Gitu. Lalu tahun 70 itu terjadi yang namanya bahasa internasionalnya adalah Yunani. Padahal Yesus berfirman, berkata-kata pakai bahasa Aramaik. Ya, lalu Septuaginta itu artinya 70. Disalin oleh siapa? Oleh rasul yang sama yang masih pada hidup menjadi bahasa Yunani. Tadinya Perjanjian Lama pun ada yang Yunani, tapi ini tidak disenangi lah begitu. Jadi biarin Perjanjian Lama tetap Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Nah, di titik 325 Bapak Ibu Saudara, 325 ini terjadi yang namanya, saya sering mengistilahkan, dicemarkan. Ya, 325. Ya. Sehingga para turunan rasul itu, ini baru satu keturunan paling, Rasul Paulus punya anak rohani. Matius punya anak, simpen kamu simpen, atau cucu simpen, ya toh. Terjadi gejolak yang namanya Konsili 325. Ya. Lalu ini dia.
Yesus sebagai yang memelihara Alkitab, sembunyiin. Golongannya, misalnya nih, golongannya Matius, wah bahaya nih, Matius bakal terpengaruh ke sana itu, ke Tritunggal tuh. Simpen yang namanya nanti disebut The Dead Sea Scroll. Berapa? Hampir 980 gulungan. Kalau dianggap satu gulungan itu satu ayat, maka akan ada 900, nyaris 1000 ayat. Disembunyikan berapa tahun? 1600 tahun. Jadi dikuasai oleh Alkitab yang dicemarkan, yang Septuaginta itu. Yang di situ Elohim, Elah diganti Elohim, bahkan mungkin juga termasuk Allah yang Esa diganti Yahweh dan lain sebagainya. Ya, selama 1600 tahun. Perang dunia selesai 1945, muncul yang namanya United Bible Society. Tiba-tiba ketemu tuh yang di Laut Mati. 47 sampai 56, 9 tahun ketemu. Lalu semua yang disimpan oleh para kolektor dikasih semua ke United Bible Society. Sekarang modalnya komplit. United Bible Society punya Septuaginta asli, tidak tercemar dengan Tritunggal, tidak. Lalu 1963 lingua franca ganti menjadi bahasa Inggris. Maka Yunani dan Ibrani diganti menjadi bahasa Inggris. Pertanyaannya, Yunani, Ibrani asli ada di mana? Dibawa ke surga. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Makanya tabut perjanjian itu ukurannya gede, 75 kali 125, tingginya 70. Mosok isinya cuma 2 loh batu, tongkat Harun sama segumer mana. Disiapkan untuk masukin Alkitab, bukan yang itu Alkitabnya. Alkitab asli, Septuaginta asli, masukin situ. Karena ruangannya masih gede. Lalu yang Septuaginta yang ini, Pak, semua kolektor kitab tahun 325 sampai 1945 dijamin inilah Septuaginta maupun Alkitab Belanda kayak apa kayak tercemar Tritunggal. Aku berani jamin di situ tidak ada Yesus Allah. Ayo, nggak ada di situ. Sedangkan Alkitab 1963 yang saya menyebutnya sebagai Millisimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio. Kan Septuaginta kan 70. Aku mengasih nama pakai bahasa Latin. Millisimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Di situ Pak, mulai dari Islandia sampai Kutub Selatan Alaska, di situ Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Tapi Alkitab yang lain tuh, itu dan berderet-deret yang di itu kagak ada Yesus Tuhan Allah, di situ nggak ada. Ya Pak, sekarang yang beredar Alkitab di seluruh dunia yang dasarnya bahasa Inggris, British Basic English, KJV dan NET, yang ada huruf merahnya itu KJV, itu di seluruh jagat raya sama Pak. Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Tapi di kitab-kitab kolektor itu kagak ada Yesus Tuhan Allah di situ Pak. Aku mau pakai yang mana? Aku pakai yang 1963. Jadi kalau tanya Yesus Nazaret mana, aku pakai yang 1963. Baru denger ya? Oh ya wes. Oke, thank you. Udah, stop. Moderator, langsung. Ya. Tim Islam gimana? Hah? Pindah ke sini kan? Lah iya. Iya, Boleh. silakan. Oh, iya. Saya nunggu moderator dulu. Baik, terima kasih. Cukup panjang tadi narasi dari Pak Hendritaan, tapi sepertinya banyak yang keliru Pak itu Pak. Jadi kalau Pak Hendritaan memahami Septuaginta itu artinya ditulis di tahun 70 Masehi, itu tidak benar Pak. Septuaginta yang benar itu ditulis pertama kali atau diterjemahkan. Masih 300-an. 300 apa Pak? Sebelum Masehi apa sesudah Masehi? Sudah Masehi. Salah Pak, justru sebelum Masehi. Jadi yang pertama kali Septuaginta itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. Sebenarnya Septuaginta itu kan karena angka 70. Maka disingkat menjadi LXX. LXX ini maksudnya 70 rabi. Sebenarnya bukan 70 rabi tapi 72 rabi.
72 rabi ini yang diperintahkan untuk menerjemahkan Septuaginta bukan tahun 70 Masehi, tapi tahun kira-kira 270 sebelum Masehi, Pak. Perjanjian lama itu. Ya, sebelum Masehi. Yang memerintahkan siapa? Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria. Dan yang diterjemahkan apa? Baru Torah, baru Pentateuchnya aja. Setelah selesai baru diteruskan yang Neviim dan Ketuvim. Oleh siapa? Oleh Yahudi-Yahudi juga yang sudah terpapar Helenisme di Alexandria, Mesir. Jadilah ini. Tetapi apakah begitu diterjemahkan selesai apakah langsung jadi begini? Tidak. Ternyata di abad kedua, ketiga, keempat, yang disebut dengan Septuaginta itu juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja yang namanya Origen, Lucian, Hesisius. Nah, sehingga terakhir sebelum menjadi Perjanjian Lama, Septuaginta itu menjadi Vulgata dalam bahasa Latin. Ya, jadi dari Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani, yang ini baru diterjemahkan menjadi Vulgata atau yang Latin. Dari yang Latin itu baru dirubah menjadi Perjanjian Lama. Jadi bukan ditulis tahun 70 Masehi, Pak. Itu semua dasarnya dari surat yang ditulis oleh Aristeas. Cuman itu buktinya satu-satunya mengenai Septuaginta. Ya. Jadi Septuaginta bukan ditulis di abad ketiga Masehi ataupun ditulis di 70 Masehi, bukan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bible-nya orang Yahudi kan disebut dengan Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim. Yang menulis orang-orang Yahudi. Saya nanya sama Pak Budi Asali semalam, karena Pak Budi Asali bilang yang nulis orang Kristen. Saya nanya orang Kristen mana yang menulis Tanakh? Dia bilang semua yang dipel itu orang Kristen katanya. Jadi, karena ini yang menulis adalah orang-orang Yahudi, yang disusun kira-kira baru di abad kelima sebelum Masehi. Baru abad kelima ya. Kalau yang tadi Pak Hendritan bilang 1500 tahun, itu mungkin baru hikayat-hikayat yang turun. Ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Musa, ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Abraham, yang kemudian dijadikan satu oleh mazhab-mazhab pada zaman pembuangan Babel, ya, pada saat bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Disusun baru di abad kelima sebelum Masehi. Septuagintanya baru jadi di abad kedua sebelum Masehi, kemudian beredar selama Yesus masih hidup juga udah ada. Kemudian dikoreksi, akhirnya selesai di abad keempat Masehi. Jadi berapa ratus tahun gitu ya penyusunan Septuaginta ini. Sekarang berarti kalau orang Yahudi yang menulis ini dan menyusun ini, berarti kan harusnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan ini gitu. Jadi menurut orang Yahudi tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di dalam Tanakh gitu. Kenapa tiba-tiba yang bapak-bapak pegang itu Bible itu tiba-tiba dikatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Musa, Mazmur, dan Nabi-Nabi. Kalau tadi Pak Hendritan mengatakan ada di Lukas 24 ayat 46, debat kita yang terakhir waktu itu kan saya tanya, Pak, di mana di PL ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari ketiga? Kan di seluruh PL juga tidak ada kata-kata seperti itu, Pak. Itu di Lukas 24 ayat 46. Ya kan? Berarti ada apa? Berarti ada harapan kosong dari penulis-penulis 4 gospel bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama sebenarnya. Karena di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga gitu, nggak ada. Di Pentateuch nggak ada, di Neviim nggak ada, di Ketuvim juga nggak ada. Ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi yang berhak menafsirkan ya orang Yahudi. Kitab sucinya orang Kristen yaitu apa? PB. PB dari Matius sampai Wahyu. Karena penulis-penulis PB dari Matius sampai Wahyu, mereka semua mengutip dari Septuaginta. Sedangkan yang dikutip sudah dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
PL itu yang sudah dijadikan satu dengan PB, yang ditempel oleh PB. Jadi seolah-olah bicara mengenai Yesus, Bapak begitu yakin bahwa Yesus ada di PL, tetapi sama sekali tidak ada di dalam tanah. PL bisa kelihatan seperti bicara mengenai Yesus, karena PL sudah dirubah-rubah melalui Septuaginta. Tapi kalau aslinya ini, contoh waktu kita dulu pernah debat mengenai Yesaya 9 ayat 6. Di sini jelas-jelas untuk Hezekia gitu. Tidak ada untuk Yesus, tertulis di sini Hezekia dalam kurung ya. Itu artinya tafsir. Itu artinya tafsir dari orang Yahudi yang menulis ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya ingin saya tujukan sama seperti pertanyaan saya kepada Pak Budi Asali. Orang Kristen mana yang menyusun tanah ini gitu? Silakan Pak. Silakan. 1 minute. Saya sudah janji setiap pertanyaan 1 minute. Urean Bapak itu akan langsung patah dengan yang namanya Matius 23 ayat 2. Bacain Pak Gideon. 1 minute, saya selalu menjawab. 1 minute. Bacain Matius 23 ayat 2. Matius 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Langsung patah. Jadi semua nyusun-nyusun itu hasil menduduki kursi Musa. Kursinya Pak itu Musa tak dudukin, tak ubah-ubah dah. Jadi kebalik kalau yang mengatakan bahwa Tanak berubah-ubah. Itu Pak, itu hasil menduduki kursi Musa. 1 minute langsung terjawab. Ya, menduduki kursi Musa maksudnya aku sebagai Musa itu nulis Taurat tak ganti rek, ganti. Nubuatan yang mestinya untuk Yesus diganti untuk share Yasub. Ya, nubuatan ini untuk Yesus diganti untuk Hizkia. Lawang aku menduduki kursi Musa kok. Makanya Yesus mengatakan, kamu menduduki kursi Musa. Lalu Yesus berkata, hei keturunan ular beludak. Lalu disebut Yahudi palsu jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9, Wahyu 2 ayat 9. Jadi Yahudi yang nyusun itu, Yesus sendiri berkata, kamu Yahudi palsu jemaah iblis. Tanak aslinya mah bener Yesus. Tanak itu Yesus semua di sana menulis tentang aku. Betul? Perjanjian lama, perjanjian baru itu semua menulis tentang aku kata Yesus. Lukas 24:44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. 1 menit tapi ini tak tambahin, ini penjelasan ya toh. Penjelasan. Itu langsung patah itu, Pak. Ya, makanya saya bilang, ayo wes terserah di situ nggak pernah ada Yesus Allah di situ. Ya, nggak pernah ada itu. Ya. Nggak pernah ada karena itu menduduki kursi Musa. Jangan dibalik, Pak. Ya. Tanak yang asli itu orang yang mengimani Tanak pasti jadi Kristen. 12 murid, 70 murid, 4.000 yang ikut makan, 5.000 yang ikut makan. Semua tahu ini Mesias nih, ini Yesus nih, lahir di Bethlehem nih. Tapi semua itu yang mayoritas itu yang 85% kagak tahu. Menurut kami Yesus nggak ada itu lahir di Bethlehem. Itu yang disebut menduduki kursi Musa. Yesus sendiri yang berkata pakai huruf merah. Kalian Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Ini bahasa lain, kamu merubah-rubah seenak kamu sendiri apa yang ditulis oleh Musa. That's it, monggo. Baik, sudah. Baik, saya ulang Pak ya pertanyaan saya ya. Yang menyusun kitab tanah orang Kristen mana gitu Pak? Paham nggak Pak pertanyaan saya? Orang Kristen mana yang menyusun kitab tanah? Itu pertanyaan saya. Oke. Ya, silakan Pak. Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Siapa yang nyusun? Musa, Mazmur itu ada 4. Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, satu lagi apa? Ratapan. Bukan. Mazmur Daud sendiri, Kidung Agung, Pengkhotbah dan Amsal ya. Itu yang nulis Daud. Taurat tahulah ya, 5, udah 9, sama kitab nabi-nabi 39. Yesus sendiri berkata kok harus digenapi apa yang tertulis tentang aku. Jadi yang nulis Tanak siapa? Ya itulah Musa, Mazmur Daud, ya Daud Salomo, itu terus
nabi-nabi. Yang itu Pak, itu bukan Tanak Pak. Itu Talmud. Tanak, ayo, Tanak di situ ada Yesus Allah nggak? Ada nubuat Yesus Allah nggak? Ayo. Ini tulisannya apa, Pak? Tulisannya apa nih? Apa sih, coba. Saya buka aja nih, biar aja jelasin. Ini tulisannya apa, Pak? Ya, aku nggak tahu. Aku kan sudah bilang ya toh. Ini tulisannya apa, Pak Gerson? Aku ya nggak tahu itu tanah mau tanah apa ya. Jelas dia menduduki kursi Musa. Ya. Simple toh di situ. Tulisannya Tanakh, bukan Talmud ya. Ya. Tadi Bapak Di sebut ini situ Talmud soalnya. di situ tidak ada nubuatan tentang Yesus, betul? Betul. Nah, iya. Justru pertanyaan saya nih, Pak. Ketiga kali saya nanya Bapak nih. Orang Kristen mana yang menyusun Tanakh gitu loh, Pak? Tadi sudah saya jawab. Yang Musa. mana orang Kristen mana? Ya. Orang Kristen mana yang menyusun Tanakh? Saya nggak nanya Lukas 2. Oke, saya akan mulai di yang 444. namanya Septuaginta dong. Ya para rasul lah. Saya nanya Tanakh, Pak, bukan Septuaginta, Kalau Pak. Tanak sudah saya jawab, ya. Para rasul. Musa, salah. Musa. Tanak itu kan perjanjian lama kan, maksudnya? Tanakh ini adalah Babelnya orang Yahudi Oh. yang akhirnya menjadi perjanjian lama lewat Septuaginta. Kebalik. Perjanjian lama sudah dibaca oleh Yesus. Yesus berkata, kamu menduduki kursi Musa. Kitab Yesaya yang dibaca oleh Yesus beda dengan Yesaya di situ. Perjanjian lama Bapak itu disusun tahun berapa, Pak? Abad berapa? Ya Perjanjian mulai lama. dari abad 15 sebelum Masehi lah. Sebelum Masehi. Yes. Ini disusun tahun berapa, Pak? Tanah ini, Pak? Ya nggak tahu itu mah. Kan tadi saya bilang ini abad kelima sebelum Masehi. Abad 15 sebelum Masehi itu ya kira-kira era Kira-kira 450 sebelum Masehi. 450 tahun. Sebelum Masehi. Ya berarti Ya. era Maleaki lah. Terus PL mana, Pak, yang tahun 1500 sebelum Masehi? PL zaman Musa yang tadi saya bilang disusun ulang setidaknya 8 PL kali. atau Pentateuch, Pak? PL, Pak. PL itu dari kitab apa sampai apa? Dari perjanjian kejadian sampai Maleaki. Kalau tanah kejadian sampai apa, Pak? Ya, tapi isinya beda. Itu Tanak yang menduduki kursi Musa itu. Bukan. Jadi gini, saya tanya sekali lagi nih, Pak ya. Ya, Saya tanya. dua kali juga boleh. Orang Kristen mana yang menyusun Tanakh? Orang Kristen mana yang menyusun Tanakh? Pertanyaan saya itu, Pak. Tanak yang namanya Tanak. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya sudah. Nah, orang Kristen mana? Musa sampai Maleaki. Musa Kristen. Di era Musa menyembah Yesus tetapi belum disebut Kristen. Jadi Yesusnya mana, Pak, di seluruh perjanjian lama, Pak? Yesusnya mana? Nah, mana bukti Musa menyembah Yesus gitu, Pak? Silakan. Itu Pak. ya. Ya. Keluaran 33 ayat 32. Silakan dibacain, Pak Gerson. Keluaran 3. Salah nggak ya? 3322. Kalau 33 ya 3322. Sepertinya 3233. Coba 3233. Keluaran 32. 3233. 33. Tolong Pak Gerson bacain, Pak. Coba, mudah-mudahan benar. Kalau nggak kebalik. Maklum Pak, usiaku udah 60 tahun. Dan aku tidak ngerpek ya. Coba perhatikan. Siapa? Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Terus? Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan huruf besar semua. Yahweh ya. Oke, terus? siapa yang berdosa kepadaku, Kepada Tuhan huruf besar semua. nama orang itulah yang akan Ku hapus dari dalam kitab. kitabku. Sekarang kitabku ini apa? Wahyu 2127. Silakan bacain. Wahyu 2127. Wahyu 2127. Silakan bacain, Pak. Wahyu 27. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, Selain tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik. anak domba itu. Yes. Jadi kitab yang tertulis, kalau kamu berdosa kepadaku tak hapus loh. Itu yang ngomong siapa? Yahweh. Ini kitab kedua milik siapa? Yesus. Itu baru satu, ada kurang lebih 5-6 lagi kalau saya pengen buktikan. Tapi satu aja cukup. Udah. Tolong tunjukkan, Pak, kata Yesus, Pak, di Keluaran 3233 di mana, Pak? 3233 Keluaran, yang tertulis kata Yesus. Iya. Kata Yesus. Kan Bapak tadi bilang ini ada kata Tuhan, Yahweh.
Dari mana Pak kata Tuhan ini jadi Yahweh? Terus bagaimana ceritanya bisa jadi Yesus gitu Pak? Tolong Pak, silakan Pak. Karena dia pemilik kitab, ya, kitab yang namamu tertulis dalam kitabku. Itu sama dengan kitab kehidupan. Ya. Yahweh, Tuhan jadi Yahweh, ya. Sebenarnya kalau di Alkitab lama, di Alkitab yang buku, di kamus Alkitab akan mengatakan begini, Tuhan adalah salinan nama Allah Israel Yahweh, YHWH. Sebenarnya ada, tapi itu nggak penting lah itu, ya. Itu tidak penting, ya. Terus siapa berdosa kepadaku, ia akan kuhapus. Ku itu perkataan siapa, Pak? Perkataan Yahweh toh, Tuhan huruf besar semua. Ya, Yahweh itu adalah nama sebutan berkali-kali saya ngomong Yahweh itu memorial name, bukan real name. Real name-nya adalah Jesus Christ. Itu baru Musa Pak, ya Musa, siapa lagi semua juga nanti ada. Tapi ya saya satu kitab ini aja lah, satu kitab ini aja. Ya, Yesus menulis dengan jari Allah, ada di mana? Ada di Keluaran 31 ayat 18. Yesus nulis nih, kita apa itu? Dua loh batu. Ya, dua loh batu. Ya, Yesus menulis jari Allah. Lalu ada wanita di kitab Yohanes, wanita zina. Menurut Taurat ini harus dirajam. Yesus bagaimana? Yesus nulis. Yesus ingin ngomong apa? Tak kasih tahu kalian ya. Itu Taurat itu aku yang nulis. Ini aku nulis. 85% gereja di sana ngomongin apa yang ditulis Yesus. Saya mengatakan Yesus ngasih tahu, wahai kalian orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, itu Taurat itu kamu tuh ngomong-ngomong Taurat, nih yang nulis Taurat pakai jari. Seperti itu, tapi orang itu akan mengatakan bahwa Yesus nulis apa di situ, ya tafsir semua akhirnya. Yesus nulis apa? Padahal Yesus ingin memberitahu, Yesus menurut hukum Taurat ini orang harus dirajam. Lalu Yesus, siapa yang paling pertama ini? Akhirnya nggak ada yang itu. Ya, jadi belum saya bicara alfa omega. Ya, kalau saya bicara alfa omega itu tidak mungkin alfanya siapa, omeganya siapa, ya nggak mungkin ya. Alfa ya sama omega ya. Dia alfa, dia omega, dan alfa omega selalu I am. Hanya 3 time alfa omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Selalu dimulai aku alfa omega. Yesus berkata, ya, aku alfa omega. Yesus tidak pernah berkata engkau alfa omega. Kalau Yesus berkata engkau alfa omega, bubar jalan orang Kristen. Karena Allah itu berhenti tengah jalan. Oh, dulu bukan kamu, sekarang kamu, sekarang nggak bisa. Alfa omega itu harus Yesus. Soal Anda belum paham itu urusan lain. Tapi Alkitab mengatakan alfa omega itu Yesus. Nggak pernah ada yang lain. Jadi Yahweh siapa? Yesus. Yang disembah Musa siapa? Yesus. Musa berapa kali ketemu Yesus? 5 kali. Nggak usah saya jelasin sekarang. 5 kali. Berhadapan muka 1 kali, secara fisik 1 kali. 4 kali di dalam roh. Makanya Musa berhadapan sama Yesus kagak mati 40 hari. 40 hari 40 malam. Itu kalau dalam waktu sini 40 hari 40 malam. Di surga sana ketemu sama Yesus cuma 10 detik. Makanya dia bisa tahan. Dalam roh dia nggak makan nggak apa-apa. 5 kali Musa tuh. Saya mau jelasin lah, ini ketemu Yesus belum nanti di gunung yang bersama dengan Elia itu. Ya. Gitu. Ya, Yesus sama Musa kenal. Yesus kenal dia, ya. Musa menulis tentang siapa? Musa menulis tentang aku, tidak pernah ada yang lain. Ayatnya mana, Pak Gideon, bantu saya. Musa telah menulis tentang aku. Ayo. Jadi kitab Musa dimulai dari mana? Kejadian. Menulis tentang siapa? Aku, kata Yesus. Yahweh, Tuhan, Allah, itu aku. Makanya aku mulai dari Kejadian 1 ayat 29. Aku. Semua kata aku itu pasti 100% Yesus. Pasti. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Semua kata aku di perjanjian lama sampai kitab Wahyu 22 ayat 22 ayat 10. Semua kata aku pasti Yesus.
Sebab itu kalimat langsung. Yesus berkata, aku berfirman kepadamu, aku. Oke, itu saja. Oke, silakan. Baik, jadi Pak Hendritan ini jawab panjang-panjang tapi nggak ada jawabannya sebenarnya. Nah, yang di Keluaran 32:33 itu tadi nggak ada kata Yesus, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan Lukas 24 ayat 44, di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, mereka menulis tentang aku, terus Bapak menjadikan Keluaran 32:33 menjadi bukti bahwa itu Yesus, terus menjadikan bukti bahwa Musa menyembah Yesus. Ya, itu sebenarnya sih halusinasi, Pak. Oh, saya bisa jelasan 1 menit. Sebentar, 1 Pak. menit, Sebentar. aku bisa jelasin. Ya, sebentar. Bapak tadi bilang jawab 1 menit, tapi nggak ada jawabannya. Karena tidak ada kata Yesus di Keluaran 32:33. Oke, sekarang kalau Bapak bilang di kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi semua menulis tentang aku. Sekarang terusin, Pak, ayatnya dari 44, 45, 46. Di 46 ada ditulis apa? Ada tertulis demikian. Tertulis ya. Berarti itu artinya apa? Tersurat, bukan tersirat nih. Kalimatnya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana di PL ada kalimat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Monggo Pak, silakan. Ya, bisa hari ketiga, bisa 3 hari 3 malam. Matius 12:40. Tadi saya mau menjawab dulu, kok tidak ada kata Yesus di situ di dalam Perjanjian Lama? Itu sebenarnya ayatnya hanya bisa dijelaskan dari Roma 16 ayat 25. Ya, tentang nama Allah dirahasiakan selama berabad-abad lamanya. Time yon Allah. Saya sudah hitung 36,5 miliar tahun. Nama Allah belum akan dijelaskan Yesus. Dulu memakai firman, lalu memakai gambar Allah, rupa Allah, lalu Yahweh, baru Yesus itu 1 Masehi. Yesus. Roma berapa tadi, Pak? Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pertama dirahasiakan selama berabad-abad. Lalu mulai dinyatakan di dalam kitab Nabi-Nabi, mulai dinyatakan tapi masih samar-samar nama sebutan Yahweh. Baru betul-betul dinyatakan ayat 27, apa katanya? Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Sing ada lawan. Kalau hanya urusan untuk kenapa Perjanjian Lama belum disebut Yesus, di situ belum dinyatakan. Ya tapi clue-nya ada. Aku punya kitab, dia punya kitab, berarti ya sama lah. Gitu. Oke, terus apa tadi? Akan bangkit dari hari ketiga. Hari ketiga apa 3 hari 3 malam? Lukas 24, 46. Coba dari contohnya, Pak. Yang sebenarnya begini, yang pas itu Matius 12:40. Yesus harus masuk di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam pasti memenuhi syarat hari ketiga. Tapi kalau cuma hari ketiga tidak memenuhi syarat 3 hari 3 malam. Boleh ke saya dulu, Pak? Ya. Ya. Bapak tadi kan mengatakan di Lukas 24:44, ya kan? Lukas 24:44 itu kan apa katanya? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah Timer kukatakan. tolong. Timer udah? Yang Kristen berjalan ini. Enggak udah di yang Islam kok. Itu yang Islam yang jalan tuh, Pak. Ya, tadi ikut jalan. Oh, tadi. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa berarti dari Kejadian sampai Ulangan, dan kitab Nabi-Nabi yaitu kitab-kitab Neviim dan kitab Mazmur. Nah, sekarang saya minta nggak usah cuman di Neviim dan Taurat dah. Torah, Neviim, Ketuvim sekalian semuanya dah. Dari Kejadian sampai Maliaki. Saya minta karena ini tulisnya tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ayatnya di mana tuh, Pak? Silakan, Pak. Yunus. Silakan. Ayat berapa, Pak? Yunus, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia juga itu Matius 12:40. Yunus 3 hari 3 malam perut ikan itu Yunus 2 ayat. 2 ayat 1 kali 2.
Emang ada kata-kata Mesias Pak di Yunus Pak? Emang ada kata-kata Mesias di Yunus? Matius 12:40. Enggak di Yunus. Enggak di Yunus. Di Yunus Anda nggak tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari yang ketiga gitu, ada nggak Pak? Mesias menderita bangkit di bukan sudah ada. Yang dimasalahkan kan bangkit dari ketiga saja dong. Enggak dong, Mesiasnya dong Pak. Ini tertulis demikian. Berarti di mana ayat ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Oke, saya ambil aja Matius 12:40 sama Yunus 2 ayat 1. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, memang itu ayatnya. Nah, Mesiasnya di mana Pak katanya? Kata-kata Mesiasnya di mana? Anak manusia itu kan Mesias. Tertulis Pak, ini tertulis demikian. Ya, anak manusia itu Mesias kok, mau ngomong apa? Loh kalau tertulis itu tersirat apa tersurat? Apanya? Tertulis. Ya, itu anak manusia itu Mesias. Kalau Ada banyak. Kalau tertulis itu tersirat atau tersurat? Ya, tertulis ya tersirat itu dong. Tersurat dong Pak, kalau tertulis. Tersurat. Tersurat, ya, tersurat. Yang saya minta yang tersurat, ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Itu ada di mana di PL gitu Pak? Ya, jadi Alkitab itu bukan seperti tesis yang harus ini. Maka beginilah ayat yang mengatakan Matius 24 ayat 4 dan 6. Maka beginilah, tidak harus begitu. Tapi Yesus berbicara, anak manusia sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, anak manusia akan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagi saya Westcliff. Terus halo saudara-saudara, maka aku di pengumuman ya, Yesus nanti itu ada di kitab enggak begitu Pak. Cukuplah dengan seperti itu. Anak manusia apakah Mesias? Banyak ayatnya, yaitu salah satunya Matius 23 itu Mesias itu pemimpinmu, Mesias itu yang diurapi, itu Mesias itu manusia. Cukuplah begitu. Nah, cukup, banyak ayat juga seperti itu. Ya, tidak harus Yesus berkata, aku seperti ini nanti aku enggak harus seperti itu. Itu sudah cukup link antara Yunus 2. Betul, Yunus 2 itu. Betul? Betul lah. Kitab Yunus, antara kitab Yunus dengan Matius 12:40, Yunus 2 ayat 1, Matius 12:40 dengan yang terjadi pada Yesus itu sudah cukup. Saya bisa ngitung kapan Yesus mati, kapan Yesus bangkit. Kalau pakai itu, Yesus mati Jumat, bangkit hari Minggu. Kalau pakai Alkitab yang benar, Yesus mati hari Rabu, bangkit hari Sabtu malam. Semua didukung ayat Alkitab. Tuh bedanya di situ gitu loh, ya nggak perlu pakai itulah. Saya bacain lagi Pak, sudah cukup. Ya wis. Mau saya bacain lagi nggak Pak? Salah, aku juga. Bagaimana wong aku jelasinnya Pak begitu? Aku clear kok. Oke, sekarang gini, waktu saya bicara nih Pak. Yang Bapak tadi sebutkan itu, yang Bapak bahwa mereka menulis tentang aku, gitu kan? Di sini disebutkan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Terus katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kan tertulis Pak, Bapak tadi bilang tertulis itu adalah tersurat. Kalau tersurat ya harus seperti ini juga pakai tanda kutip loh Pak. Kalau nggak pakai tanda kutip mungkin masih ada tersiratnya gitu. Kalau ada tanda kutip berarti ini tersurat gitu. Di mana dari mulai Kejadian sampai Maliaki ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan terus nyocok-nyocokin dengan Yunus dan Matius 12:40 Pak. Saya sudah menjawab ya, sama dengan pertanyaan. Mana perkataan langsung Yesus, aku Tuhan Allah, sembahlah aku. Nggak ada. Ada, kenapa nggak ada? Di mana Pak? Matius 4 ayat 10. Iblis, iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Sebenarnya Yesus nanti bisa, aku Tuhan Allah, iblis kamu itu mesti sembah aku. Itu cocokologi Pak. Bukan, Gitu, Pak. itu namanya Akunya mana? apanya? Matius 4:10, akulah Tuhan Allahnya mana akunya? Kan sembahlah Dia. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Akunya mana? Nanti waktu Loh, kan nanti Pak itu Pak. itu yang namanya konteks waktu gitu loh. Berarti kan tidak tertulis Pak. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak minta disembah, ya itu jelas ada kok.
Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu firman siapa, Pak? Bahasa Inggrisnya said Lord God. Nah, pernah nggak Yesus disebut Tuhan Allah? Lah itu dia. Di mana? Aku Alfa Omega, ya. Ah. Yang ada, yang sudah ada, yang sudah ada. Said Lord God. Kataku karena huruf merah. Loh, kalau merah kan yang membuat warna merah kan penyalin atau penyusun wes, Bible. emang mau bantah ya silahkan aja. Ya toh? Sekarang kalau firman Sekarang faktanya ya toh, aku Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, said Lord God. Kataku, yang berkatakan aku nih ya, aku, kata Tuhan Allah. Apa coba susahnya? Pak dibacain Pak, kataku coba Pak. Maksudnya Wahyu 1:8. aku Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang. Said Lord God dulu, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang akan datang, ya kan? Maha Kuasa. Terus yang Maha Kuasa siapa? Lah iya, yang firman Tuhan Allah, yang disebut dengan Tuhan Allah, itu selalu Bapa atau Yesus. Ya, Yesus lah. Nah, tolong Pak ayatnya Pak, Yesus disebut Allah Pak di seluruh perjanjian baru. Yesus Pak. disebut Allah. Ah. Ya. Tolong Pak. Kisah 10 ayat 15. Coba, Kisah 10:15. Oke. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Allah, siapa? itu omongannya siapa? Dianggap perkataan Yesus. Ya, huruf merah. Terus Itu artinya apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu, kalau mau dibantah ya silahkan. Tapi itulah pemahaman yang benar, ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu. Jadi Allahnya siapa? Yesus. Oke, Wahyu 21 ayat 7 apa katanya? I am God. dulu udah pernah kita bahas Pak. Ya, sudah pernah. Nah, Kenapa sudah ditulis pernah saya bantah, akan? Pak. Aku akan menjadi Allah. Kenapa ditulis akan? Sebab itu nanti terjadi di dalam kerajaan surga, ya. Di sana, ya. Di sana aku akan menjadi Allah dan kalian menjadi anak. Sudah Pak. Wis. Jadi belum ada. Bapak belum nemuin ke saya, belum nunjukin ke saya. Yesus Ada disebut tapi Allah. Anda tidak paham, aku paham. Bedanya di situ aja. Kalau ada kalimat yang dianggap perkataan Yesus, Ya. dia sedang mengatakan Allah. Ya, masalahnya Bapak saya menganggap itu paham, adalah Yesus. Anda tidak paham. Itu aja masalahnya. Iya. Saya paham, Anda tidak paham. Iya. Itu Bapak saja kok paham menurut masalahnya. pemahaman Bapak sendiri. Aku orang Kristen, aku Tapi paham Yesus sedang Alkitab ngomongin kok. Allah. Oke. Terus Bapak mengatakan bahwa Yesus itulah Allah. Oke, gitu loh. ben seru. Matius Gimana? 24 ayat 45. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Aku dibuka, dia mah tidak. Loh, kalau sekarang dibuka Pak, Ya. harus ada kalimat di Perjanjian Lama, Mesias harus menderita Aku sudah dan paham. bangkit di hari ketiga. Sudah paham, Yesus Kalau sudah kalimat itu memberitahu. tidak ada, berarti itu pertanyaan saya gini Pak. Berarti kalau di Perjanjian Lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga, itu penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong? Lah buktinya Mesias bangkit di hari ketiga kok. Tulisannya Pak, tulisannya. Nah, buktinya kan. Lah karena Anda tidak paham, maka Anda tidak bisa ngerti. Yesus benar-benar bangkit ke hari ketiga. Saya tidak paham karena di PL tidak ada kalimat begitu Ya Pak. wes ora apa-apa, nek paham ya Nah, jadi Kristen. Aku Berarti Kristen ya penulis aku Lukas yang paham. bohong Sebentar. atau Yesus yang bohong? Enggak ada yang bohong. Alkitab benar. Kalau dua-duanya nggak bohong, harusnya kan di PL ada Pak, di kitab Stop, Taurat stop, Musa, sebentar. Di BL juga di ada. Mazmur, Bapak Pak, di biar seru nabi-nabi Pak. gitu. Biar seru Pak, Sebentar, biar seru. sebentar. Pak. Biar nggak ngantuk. Gak apa-apa jalan dua-duanya aja biar. Nggak apa-apa, wong aku Kembali- kalau sama Donditan Saya mah biasa kembalikan begini. kepada rule-nya. Kalau berganti berbalas ini harus silakan biar Ben seru ya Pak, ben seru ya Pak. ini Oke, sampai sekarang berarti Bapak belum bisa menunjukkan ke saya Yesus disebut Allah atau akulah Tuhan Allah, belum ada. Sudah, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Soal Anda tidak paham itu urusan Anda. Oke, kalau Wahyu 1 ayat 8 itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti walaupun itu tulisannya merah, tetapi yang disebut dengan Tuhan Allah selalu dikonotasikan dengan Bapa. Kalau yang di Wahyu 21 ayat 7 itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama. Gitu Pak. Yang aku akan menjadi Allahmu gitu. Itu Wes, ada di Pak, perjanjian lama. itu sedang sama mengutip. saja dengan orang-orang dari yang sudah keluar tadi. Ya. Enggak Pak. Sama. Nih. Karena Wahyu 1 ayat 8 akan dikatakan itu Bapa katanya. Betul ya? Betul ya Pak Is ya? Selalu dikatakan begitu tuh yang ngomong Bapa katanya. Duh. Semua kata aku itu pasti Yesus. Pak, Wahyu 21 ayat 7 itu sedang mengutip Imamat 26 ayat 12. 1 menit lagi untuk tim Kristen.
Ya wis. Ya, di Imamat 26:12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku Dan sapa? aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku itu siapa? Yahweh. Tuhan. Iya, Yahweh. bukan Yahweh, Pak. Hasem. Woi, lari Gini, lagi gini. Hasim. Saya tadi mau nanya sama Bapak, lupa. Pak. Gini, Pak. Hasim. Nah, Sorry, ini, Pak. Sorry. Hasim itu. Sorry, Pak. Kata Yahweh pertama kali ada tahun berapa, Pak? Pertama kali muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Bible apa tuh, Pak? Versi apa? Kejadian 2 ayat 4. Di Bible versi apa itu, Pak? Ya, Alkitabnya Perjanjian Lama lah, orang Kristen Yang lah. versi tahun berapa, Pak, itu, Pak? Hah? Versi tahun berapa? Ya dari sejak awal lah. Tahun berapa? Ya abad Musa itu abad 15. Abad 15. PL, Pak, itu baru ada abad 4 tahun Masehi. Kata Ya wes, Yahweh, Pak. Ben. Ya. Makanya Pak, Enggak, ini makanya saya itu informasi ke tanah Pak. keempat Masehi nggak ada Yesus Allah di situ. Ya memang nggak ada. Nah, ya toh? Ya karena memang Yang ini sekarang kitabnya orang Alkitab Yahudi. sekarang ada Yesus Allah nggak? Karena Ada. ini kitab Yahudi, makanya Itu tidak ada kitabnya Yesus Allah, Pak. Itu Yahudi palsu yang situ. Kalau Yesus Yahudi apa, Pak? Ya, Yesus Yahudi bukan? Yesus Yahudi. Yahudi palsu bukan? Tidak, dia Yahudi yang tunduk kepada Taurat kok. Taurat yang mana? Ya, Taurat Septuaginta apa Taurat yang Tanak? yang Taurat Tanak lah. Oh, yakin? Ya, yakin Yang lah. dia baca Septuaginta atau Tanak, Pak? Yang Yesaya itu? Tanak masih. Yakin? Itu tahun 33 ya, 33 masih Tanak. Yakin? Yakin lah. Septuaginta dari abad berapa, Pak? Tahun 70 Masehi. La ilaha illallah. Ya aku ya astagfirullah kalau saya juga nggak mau. Apa? No, itu bukan Septuaginta, itu Septuaginta tercemar yang itu. Kalau Bapak Septuaginta tahun 70 Masehi, itu yang menulis siapa? Yang menulis menerjemahkan para siapa? rasul, masih hidup rasul. Rasul siapa? Ya rasul-rasul belum mati tahun 70. Rasul 12 rasul. Yes. Judas menulis Judas. Yes. Judas yang sudah mati. Mungkin Loh, jangan sekarang. Judas yang ini Judas Judas yang Iskariot adik menulis. Yesus, adik Yesus bukan Judas ada Iskariot. Yesus. Judas itu adik Yesus ya Pak yang di kitab Pak, Judas. tolong buktikan ke saya. Septuaginta ditulis tahun 70 Masehi. Ya. Tolong buktikan referensinya dari mana? Saya punya referensi ini. Ini buku Septuaginta. Sekarang Bapak buktikan ke Septuaginta saya. yang itu nggak ada Yesus Allah ya sorry ya Pak. Justru ini yang dipakai sama orang Kristen, Pak. No, dia bukan Kristen. Loh, Kalau Kristen Yesus Allah. Itu Yesus Allah nggak? Septuaginta itu bahasa apa, Pak? Bahasa Latin artinya 70. Udah salah. Tahun 70. Ya, ya bahasa Yunani bahasa Latin sama lah. Nah, bahasa Yunani, Pak. Oke, sama aja lah. Nah, bahasa Latin itu baru dijadikan bahasa apa? Bahasa Yunani Septuaginta baru dijadikan Vulgata menjadi Latin, baru menjadi PL. Yes, PL Bapak baru selesai tahun berapa? apapun yang Anda bicarakan di situ tidak ada Yesus Allah. Wes. Betul apa betul? Ini menjadi PL. Ini yang dipakai Kristen. Tidak mungkin Kristen pakai yang Yesus Allah. Yang sekarang Bapak pakai itu, Apa? yang LAITB, diterjemahkan dari mana? Yang Inggris. PP-nya. Bahasa PP. Inggris. Dari manuskrip apa? Dari manuskrip Yunani dan Ibrani. Dari manuskrip apa, Pak? Manuskrip. Manuskrip, Ah. bukan bahasa. Manuskrip apa yang TB? Dari yang sebagian besar dari The Dead Sea Scroll. Yang disimpan Pak. PB. Iya, pada akhirnya Stop. kebanyakan kurang lebih 1000-an. Tinggal 5 detik untuk tim Kristen mau bagaimana ini? Nggak apa-apa, gini aja Pak. Sampai waktu kita habis, mereka boleh bicara. Oh ya, jadi Biar ramai dong, pakai Pak. Ya satu. ben rame lah. Ya. Rame lah. Pokoknya habiskan semua waktu. Ya wes. Nah, ini Ya, sebenarnya itu ya, lebih Bos, baik ya. begini kok. Ini jauh lebih baik tiktak begini. Nah, daripada nanti dia nggak bisa jawab, kita juga penasaran gitu. Ya. Oh. Oke. Nanti dia bisa alasan, oh saya udah nggak ada waktu gitu Ya, katanya. oke. Deal ya. Oke. Oke, tadi apa ya? PB. PB yang ditulis Diterjemahkan dari manuskrip apa? diterjemahkan dari mana? Dead Scroll. Dari Septuaginta, ya. Tapi Septuaginta yang dilengkapi oleh The Dead Sea Scroll. Karena Septuaginta sudah dicemarkan 325. Di situ diganti-ganti semua, ya. Yang itu dari Septuaginta 325. Makanya di situ nggak ada Yesus Allah. Nggak ada di situ. Oke. Septuaginta lalu digabung dengan The Dead Sea Scroll, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Tolong Barulah- dibantu Pak Gerson, tolong dibantu di Google. LAITB diterjemahkan dari manuskrip apa? Itu dari Novum Testamentum Grace oleh Nestle Aland.
Bukan dari Septuaginta dan Dead Sea Scroll, Pak. Itu versinya tercemar, Pak. Mohon maaf. LAI, saya lagi ngomong LAI, coba cek aja. Ya, itu kan di LAI, sininya. PB, itu diterjemahkan dari apa? KJV diterjemahkan dari apa, Pak? Kenapa? KJV. KJV dari Yunani sama Ibraninya. Yunani sama Ibrani ya? Iya. Yunani sama Ibrani tahun 1963 diterjemahkan pakai bahasa Inggris, sudah itu. KJV menerjemahkan PB dari Textus Receptus, Pak. Ya wes, monggo. Nah. Silakan. Yang jelas Textus itu tidak ada Yesus Allah. Faktanya KJV ada Yesus Allah. Wes, aku sampel aja kok, Pak. Ya, Anda klaim, silakan Anda klaim apapun. Yang kalian sebut itu nggak ada Yesus Allah. Masalahnya ini ada. Ya sudah, Pak, Yesus Tuhan Allahnya di mana di PB-nya? Lah, aku sudah nyebut ya, nggak, dianya yang nggak ngerti mau piye. Wong Yesus lagi ngomongin apa yang dihalalkan Allah, kok jadi Yesus jadi Allah, gimana sih, Pak? Nah, itu dia, Pak. Bedanya dibuka dengan tidak dibuka di situ. Gitu loh, Pak. Ya. Ayat ini clear, Pak. Ayat ini clear sebenarnya. Pak, menurut Bapak Kisah 10:15 itu yang berkata siapa? Yesus? Yesus karena posisi di Alkitab Langit tingkat 2. Bingung lagi dia. Langit tingkat 2. Terus Yesus berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Perkataan langsung Yesus, artinya apa yang dinyatakan halal oleh aku ya terus Petrus nggak boleh kamu nyatakan halal. Hal yang sama nanti dilakukan Yesus kepada 7 jemaat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maksudnya apa yang aku katakan, aku ini roh. Tapi nek wong nggak ngerti ya wis ben gitu loh. Sekarang gini, Pak, saya tambahin lagi. Matius 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Kalau Pak Hendritan bilang Yesus itu Allah, kenapa dia nggak bilang kamu harus menyembah aku gitu loh? Kan Yesusnya masih manusia, Pak. Lah manusianya Tuhan bukan, Pak? Tuhan Allah yang berkarya. Ini beda ya. Nah, ya, silakan. Tuhan dalam arti fisik. Ya, beda. Tuhan sama Allah beda nggak? Tuhan sama Allah, kalau roh sama. Tuhan sama Allah beda apa sama? Kalau roh sama. Enggak, Yesus. Yesus waktu di manusia sebagai Tuhan dengan Allah beda. Dia Nah, setara bedanya- Allah. Bedanya apa? Bedanya. Bedanya. Dia disebut setara Allah, kan fisik. Kalau setara sama atau beda, Pak? Kan makanya disebut setara karena dia masih fisik. Iya. Tapi rohnya Alkitab menulis setara. Kalau setara itu sama atau beda, Pak? Iya, kalau Allah Ini menulisnya bahasa Indonesia yang simpel loh, Pak. Iya, tahu, saya tahu maksudnya, saya tahu. Terus? Setara Allah itu maksudnya ya untuk Yesus itu dia Allah tapi karena fisik maka disebut setara. Jadi setara apa enggak sebenarnya, Pak? Setara, memang ditulis setara kok. Berarti sama Tuhan sama Allah. No, Nah, tidak bisa dikijang setara dengan Innova. Oke, jangan Kijang Innova. Avanza setara dengan R3 ya, Avanza setara dengan R3 ya. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dikatakan begitulah. Gini ya, Yesus yang setara Allah ini oleh Allah sendiri dikatakan tahtamu ya Allah. Ya. Tuh itu juga ngutip PL, Pak. Ya, saya Hampir tahu. 1000 ayat, Pak, ngutip dari PL. Ya wes, ya toh. Aku juga tidak masalahin kok. Ya, tapi saya paham. Bedanya adalah aku paham. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau paham, syaratnya cuma satu. Pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Yang bisa membuka siapa? Hanya Yesus. Bukan Yesus gondrong, Yesus Allah. Yesus kontrol. Ya, ya. Kenapa bapak-bapak masih belum bisa paham? Sudah terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Enggak usah tak bacain karena kata-katanya rada kasar. 2 Korintus 3:14. Kata-katanya rada kasar jadi aku nggak mau bacain. Bapak-bapak di sini itu tidak paham itu karena 2 Korintus 3:14. Saya bacain aja, Pak. Saya bacain. Jangan Saya dari bacain saya aja, ya. Pak. Jangan dari saya ya. Saya bacain aja 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Apa yang ini, Pak? Artinya kalau tidak Kristus itu Yesus Allah yang menyingkapkan selubung pikiranmu, nggak akan bisa.
Aku 35 tahun Pak, baca ayat yang sama itu sama persis tak baca itu. Nggak ngerti Pak. Saya baru 6 tahun lalu baru aku ngerti semua. Terus sekarang Bapak sudah ngerti? Ngerti. Ngerti atau pura-pura ngerti, Pak? Enggak, mengerti kitab suci. Karena Alkitab tidak ada kata-kata hafal, tidak ada kata-kata apa yang ada mengerti kitab suci. Ngerti. Sekarang Bapak benar mengerti? Ngerti Nah, saya. tolong jelasin ke kita lagi, Pak. Yang apa? Yang Tuhan Allah tadi itu, yang setara itu tadi itu. Setara. Ada ayatnya ya, Filipi 2 ayat 6. Setara dengan Allah. Pada waktu setara dengan Allah, semua malaikat sujud kepada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Bahkan di ayat 8, Allah memanggil Yesus yang manusia itu, tahtamu ya Allah tidak akan berkesudahan. Kepada anaknya, Allah berkata seperti itu. Jadi Ini- Yesus setara sama Bapak, Pak? No, Bapak bukan ada Allah sama Allah. Enggak, Yesus setara sama Bapak enggak? Bapak, Iya. Bapak itu siapa? Bapak itu kiasan Yesus Allah kok. Berarti Yesus setara sama Yesus gitu? Sama Yesus, iya Yesus Allah. Kan Oke. Allah itu Yesus. Oke, berarti kalau Bapak mengatakan Bapak yang apa tadi? Di Kiasan apa? Bapak itu kiasan Yesus Allah. Kiasan Yesus Allah. Yohanes Berarti 16, nama Tuhan Pak Hendri kan Yesus. Ya. Ya kan? Itu dipahami oleh orang Israel namanya Yesus atau bukan, Pak? Namanya oleh orang Israel. Nah, Yesus. Yesus. Dengan nama apa, Pak? Waktu orang Israel Waktu zaman orang itu Israel, ha. dengan nama Tuhan huruf besar semua itu Alkitab sini, ya. Bolehlah disebut Yahweh boleh. Yod He Vav He. Apapun lah. Oke, sekarang saya tadi kan belum kasih tahu Bapaknya. Kata Yahweh, Pak, itu baru ada di abad ke-16 Ya nggak apa-apa. yang menciptakan orang Kristen. Silahkan. Namanya Jean Bardus. Silahkan. Di buku The Chronographia. Silahkan. Diterbitkan di Prancis. Silahkan. Jadi sebelum itu belum ada kata Yahweh. Yang di barusan diomongin Yesusnya tidak Allah di situ. Tidak masalah, Pak. Ya, jadi Tidak ada- apapun omongan tidak dari ada sini, hubungannya. tidak apapun namanya sini, Enggak, tidak ada hubungannya selama Yesus itu Tuhan Yahwehnya Allah atau bukan bukan. Yesus, Tidak ada selama hubungannya, Pak. Ya, selama Yahwehnya bukan Tidak Yesus, ada ya sorry hubungannya. aku tolak. Yahweh itu Tuhan Allah atau bukan? Selama Yahweh Yang di saya sini bukan katakan Tuhan Allah, ya aku nggak adalah mau. kata Yahweh baru ada di abad ke-16. Apapun, Jadi orang bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, Pak. apapun, selama Ya, Yahweh itu sekarang bukan karena Yesus, bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, mereka mengenal kata Yesus dengan nama apa, Pak? mengenal kata Yesus Kan dengan tadi nama Bapak apa? bilang Yesus dan Bapak ini ya Yesus gitu kan. Jadi Yesus ini adalah Tuhannya bangsa Israel, betul kan, Pak? Betul. Nah, bangsa Israel mengenal Yesus itu dengan nama apa di PL? DPL dengan nama Yahweh itu tadi. Tuhan huruf besar semua, oke. Aku jawabnya Tuhan aja. Berarti Yod He Vav He aja ya. Lord saja. Gak usah LORD. bilang Yahweh, Pak. Kalau Ya, Yahweh itu Lord ciptaan aja, orang Sa. Kristen. Ya. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Yes, terserah. Anggap aja ya Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He itu ada strong number 3068, Pak. Iku nomor togel iku. Mau. Kalau Yesus strong numbernya berapa, Pak? Ya. Kalau Yesus. Lord ya, LORD ya. Apapun yang diomongkan nyatanya Yesus bukan Allah, aku mau tanggapin apa? Nggak ada urusannya, Pak. Ya. Sekarang Yesus dalam bahasa Ibrani apa, Pak? Yesua. Yehosua. Strong numbernya berapa, Pak? Apa? Strong number. Apa iku? Bu, Yesua itu nama di atas segala nama. Ini, Pak. Andaikan Yesus itu lahirnya di Pulau Jawa, kira-kira namanya siapa? Tetap Yesua, Pak. Tetap Yesua. Ya? Ya, tetap Yesua. Karena Yesua itu nama di atas segala nama. Tetap Yesua, Pak. Andaikan, ini kan hanya berandai-andai. Andaikan Yesus lahirnya di Brasil, namanya tetap Yesua. Jadi Yesua itu bukan karena orang Yahudi, makanya namanya Yesus. Bukan. Yesua itu the name apa? Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Nah, gini Pak. Yod He Vav He itu ada strong number. Semua kata di dalam Bible itu ada yang namanya strong number. Pak Iskandar tahu strong number? Enggak. Pak Gerson? Enggak usah tahu untuk apa. Wong strong number Oke. itu ujung-ujungnya Yesus bukan Allah kok, ngopo? Loh, gini loh, Pak. Kalau Yehosua itu punya strong number 3096. Artinya kan Tuhan menyelamatkan, betul? Yehosua? Ngarang. Artinya apa, Pak? Yesua itu artinya nama di atas segala nama. Nah, buktinya di mana, Pak? Tolong. Itu Strong numbernya, saya mau tahu strong number. number Kata apa? Yehosuanya. Jadi berasal dari kata Ibrani yang artinya nama segala nama. Coba silakan, Pak. Nah itu ada itu kisah Silakan, Filipi coba.
Filip 2. Bahasa Yunaninya apa Pak katanya Nggak Pak? usah lah, nggak usah Yunani. Yunaninya Yunani tercemar, nggak usah. Karena bisa dilacak Pak. Setiap kata di dalam Yunani. Apapun yang Anda lacak, ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Memang bukan Allah Ya Pak. aku tolak. Nah ya sudah, karena itu tidak pakai strong number berarti Bapak asumsi. Ya silahkan. Nyatanya Nah, Yesus sekarang- Allah di sini kok. Sekarang gini, saya Yang bisa asumsi buktikan. yang Yesus bukan Allah ya Pak ya. Nah, sekarang gini, Bapak tidak bisa membuktikan kan dengan kata Yunaninya kan? Sekarang saya akan buktikan, saya bukakan. Itu Yunani paling mau nggak mau aku. Bapak nggak mau, tetap saya kasih lihat Pak. Ya aku juga nggak mau, buat apa? Ya dong. Buat Loh, apa di situ? Kalau nggak mau, saya dengerin Bapak, masa nggak mau dengerin saya? Itu jangan pakai Yunani, ini pakai Alkitab LAI Ya aja. udah, berarti bahasa Indonesia. Ah, Nah, berarti Yosua bahasa apa? bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Lah ngapain Bapak pakai Yosua? Karena ada ditulis oleh Pontius Pilatus. Lah, katanya Bapak mau pakai Alkitab aja. Hah? Yang LAI aja. Kan Anda tanya ke Iya. saya, Yesus bahasa Ibrani apa? Yesua. Aku Iya. kalau di sini ngomongnya Yesus. Jadi Bapak nggak mau pakai Yosua. Di sini ya, nggak Ya. mau saya. Jadi Yesus saja. Yesus saja. Nah, kalau Yesus saja, kata Yesus itu kapan adanya, Pak? Kata Yesus kapan Iya, adanya? Iya. Ya, Yesus itu kan di sini ya. Ya. Ya, kita terjemahan 71 lah, 71 72. Yakin, Pak? Ya dulu juga ada Yesus, sudah ada dari sejak zaman lama juga ada. Nih, Pak. Tahun 1611 saja belum ada kata Jesus, Pak. Ya wes rapopo. Nah, Tidak jadi- masalah. Jadi tahun berapa ada kata Yesus? Yesus itu bahasa Indonesia ya, Pak? Ya. Ya, Dari Jesus kan, Pak? dari Yesus. Di sini KJV edisi tahun 1611, Pak ya. Belum ada kata Jesus, Pak. Sorry, Pak. Buang itu, Pak. Aku harus KJV 1963. Lah, Tuhan ini malah. Lah yo tuaan ya memang itu yang tercemar kok. Loh, kok begitu tercemar? Sekarang Iya. yang Bapak pakai tahun berapa? 1963. Ada nggak kata Jesus, Pak? Ya ada dong. Coba tunjukin. KJV. Silakan tunjukin. Banyak kata Jesus. Jesus silakan tunjukin kalau ada. Ya. Ada nggak Pak? Silakan tunjukin kalau ada. Kata Yesus banyak. Saya bisa tunjukin di sini tidak ada kata Jesus, masih Isus. Ya terserah. Ini di sini kata KJV King James Version. Nah, coba. Atau dari BBE. Yesus banyak kan? Coba, saya pengen lihat. In the name of 16. Jesus. 23. Banyak lah. Jesus banyak. KJV 1623 tolong Pak. Ini KJV tahun berapa itu? Ya inilah ini KJV tahun 1963 kok jadi Bukan. kok jadi 1623 sih? Loh, Bapak tadi bilang yang ada kata Jesus tahun berapa? 1963. Nah, coba. Oh, 63. Oh. Apa 20? 1963 kemarin sore itu Indonesia merdeka. Saya tadi kan ngomongnya 16. Ya nek itu ya sorry itu nggak ada itu. Berarti kata Yesus baru ada di abad ke-20, Pak. Tidak sebenarnya ya. Terus? Cuman Alkitab Indonesia ini kan sudah ada zaman Belanda juga toh. Ya. Yesus sudah dikenal Ya. ya. Yesus sana sini. Cuman itu mohon maaf itu Alkitab yang di situ bukan Yesus Allah. Jadi itu Alkitab yang saya menyebutnya Alkitab tercemar Tritunggal. Oke. Sekarang menurut Bapak, kata Yesus ada di Bible versi tahun berapa? Yang saya 1963. yang ini 1963. 1963. Sebelum itu berarti nggak ada kata Yesus. Ada juga karena aku tahun pernah membaca juga tahun 28 juga ya sudah ada kata Yesus juga. Yang pertama kali ada tahun berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Iya nggak tahu lah aku. Dan itu nggak perlu tahu juga lah untuk apa. Lah berarti kalau ini saya cuma minta kekonsistenan Pak Hendri aja. Kalau tadi Bapak bilang saya taunya cuman LAI, katanya cuman taunya Yesus, dipakai Yosua nggak mau, itu bukan LAI gitu kan. Kalau Bapak mau pakai Yesus, kata Yesus itu baru ada kira-kira baru dapat 18 Pak bahasa Indonesia. Iya nggak masalah. Tapi itu di situ Alkitabnya masih belum Yesus Allah di situ. Terus Yesus apa? Saya nggak mempertanyakan Yesus Allah atau bukan. Yang saya tanya kata Yesus di Bible versi apa yang pertama kali ada, Pak? Ya Alkitab bahasa Indonesia pasti ada, Melayu juga ada. Tahun? Iya tahunnya nggak tahu lah. Tahun Nah, berapa? berarti sebelum itu nggak ada Yesus. Alkitab belum masuk di Indonesia, belum ada di Melayu. Hmm. Mungkin masih Yesus, mungkin masih Ifsos, mungkin masih Jesus, mungkin Ya. masih Jesua, mungkin daerah-daerah sana Eropa dulu. Jadi Eropa. maksud saya, kata Yesus itu kan kata yang sudah berubah dari kata sebelumnya itu Isus. Oh iya, Ya, Pak. iya. Saya cuman pengen Bapak konsisten. Apa? Bapak maunya pakai kata Yesus yang ada di dalam Alkitab atau bisa menerima kata nama-nama lain dalam bahasa lain? Bisa. Tadi kata Yosua nggak mau. Tapi saya nggak mengucapkan Yesua saya nggak.
Ya, Tapi bahkan Bapak aku menerima. dari zaman tadi pun aku mengatakan Yesus Kirisuto, Yesus Jidu. Iya, berarti Bapak menerima kata Yosua. Menerima Oke. misalnya Yesus. Sekarang Yosua itu strong number-nya berapa, Pak? Itu togel lagi balik lagi. Loh, Enggak lah. bukan togel. Saya mau membuktikan ke Bapak bahwa Yosua itu bukan Yotevave. Silakan. Ada definisinya. Tapi gitu loh, Pak. aku nggak mau juga, nggak mau. Dan yang menyusun itu bukan orang-orang Yahudi, itu orang Kristen malah yang menyusun. Iya, silahkan. Nah, jadi kalau Yosua itu strong number-nya 3068, Catat. artinya Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau Yotevave itu strong number-nya 3068, Yosua 3096, Yotevave 3068. Kalau 3068 itu artinya nama pribadi Tuhannya bangsa Israel. Kalau Yosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi artinya kalau Bapak mau bilang Tuhan di Perjanjian Baru adalah Tuhan di Perjanjian Lama, ini sudah beda strong number. Iya, Pak. Sudah beda strong number, berarti sudah beda pribadi. Ya, aku juga nggak mau, Pak. Aku nggak mau selamat dengan strong itu, nggak mau aku. Loh, yang aku nyusun orang Kristen loh, Pak. maunya Yesus. Ini Kristen, aku orang Kristen. Iya, Orang yang nyusun Kristen strong itu, number itu orang orang Kristen itu ada definisinya 1 Petrus 4:16, yaitu sebagai orang Kristen, jelas ditulis orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bu, Ya. Pak Hendritan, Apa? Kristen itu di Codex Sinaiticus. Oh, kodek tadi, Halo. tadi 5 nomor, menit sekarang lagi. kodek. Ah, loh, enggak saya mau nanya. Maaf, Mbok perhatian, pakai Alkitab nih lo, Kristen itu ada di sini, Mbok. perhatian, 5 menit lagi. Iya, Kristen, iya, wis enak toh? Nah. Cek aja di sini Kristen weh. Nah gini Pak, di Bible Bapak yang Ah. bahasa Indonesia Ah, itu ah. katanya apa? Kristen, Kristen. ya kan? Di bahasa Yunaninya apa Pak? Mungkin nggak tahu lah. Bahasa Inggrisnya Christian. Bahasa Yunani aslinya apa Pak? Aku mau nanti malah salah. Aku nanti malah disalahin. Bukan, bukan. Saya mau ngasih tahu Bapak aja. Oh, Ternyata kalau kita buka Codex Kristos mungkin Sinaiticus, Kristos. bukan. Harusnya kan Kristianos. Oh, Kristian. Oke. Kristianos ya boleh lah. Oke. Tetapi Mestinya ya. sebenarnya yang ada itu adalah Kristianos, bukan Kristianos. Kristianos. Artinya bukan pengikut Kristus tapi yang baik gitu doang. Nah, tuh, salahnya Tuh. itu toh. Berarti Kalau ngikutin kodek-kodek jadinya Nah. bukan Kristen. nah berarti bukti bahwa di Bible Bapak kata Kristen itu tidak sesuai dengan teks aslinya. Ya, teks aslinya saya amburadul ngopo aku urusin. Mosok yang amburadul terus ini menjadi Kristen, Pak? Ya, ini dari 1963 dari bahasa Inggris ya Pak, yang ini ya. Jadi ngomong Yunani, silahkan ngomong sana. Inggris emang dari mana Pak kalau Eh? dari Yunani? Kenapa? Bahasa Inggris. Lah iya, Itu dari mana? ya iya dari yang Yunani juga, tapi diterjemahkan bahasa Inggris Kristen. Iya. Ya, soal Yunani sana mau Kristen itu mau apa? Bene, saya kesini Kristen gitu loh. Justru kenapa di Yunaninya bukan Kristen, kenapa diterjemahkan jadi Kristen? Kristianos. Kristianos. Kenapa jadi Kristen gitu? Ah. Ya silakan lah. Aku pakai United Bible Society Saya aja. nambahin sedikit aja tentang Pak Dondi tentang Pak Dondi, kalau cuman begitu ya nggak akan ada orang jadi Kristen. Ya. Karena selalu begitu terus, gitu. Kalau diutus aduh sehingga nggak ada itu orang Kristen, ya. Aku nih orang Kristen no. Aku tuh pernah jadi Tritunggal 35 tahun jadi Muslim 20 tahun kok. Gitu loh. Bentar, Pak, bentar, Pak. Ya, Jadi silakan. tadi tentang Yesus nama Yehosua. Nama Yehosua itu ada banyak di PL orang yang bernama Yehosua. Ya ada Yesus. Jadi Yehosua atau kalau singkatannya Yesua ada Yesua bin Kadmil, Yesua bin Yazadok, Yesua bin Nun. Nama Yesua itu tidak hanya pada Yesus. Karena nama Yesua itu adalah nama yang sangat umum bagi orang Yahudi. Artinya gini, kayak nama Bambang di orang Jawa gitu loh, dia nama yang umum. Jadi bukan hanya Yesus yang memiliki nama Yehosua, bukan. Jadi di PR sendiri banyak. Kalau kita buka ada yang Yesua bin Nun, Yesua bin Yazadok, Yesua bin Kotmil. Itu nama-nama bukan berarti orang-orang itu juga Tuhan gitu loh. Karena teoforik orang-orang Yahudi itu selalu menggunakan teoforik, nama di mana ada Tuhan ya. Misalnya Netanyahu perdana menteri Israel artinya Allah yang memberi, Yismael Allah yang mendengar gitu kan. Yesua Allah yang menyelamatkan, Yesayahu juga sama, cuma dibalik aja kata-katanya. Kemudian Eliyah artinya Allah Yehovah. Jadi nama Yesua itu hal yang umum, nama yang sangat-sangat umum dan bukan berarti dia itu ada hubungannya dengan keilahian ya. Itu satu hal. Dan
yang jelas begini, konsep ketuhanan Kristen sampai sekarang kan memang belum selesai. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam sebodoh-bodohnya orang Islam akan mengatakan Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau orang Kristen tergantung dari denomnya. Ada yang mengatakan Trinitarian, ada yang mengatakan Yesus dan Allah itu semua sama, ada yang Yesus itu Unitarian. Ini karena konsep ketuhanan belum selesai, sehingga seperti yang disebutkan kemarin sama Pendeta Budi Asari, banyak sekali schools, aliran. Kenapa? Karena konsep ketuhanannya belum selesai, sehingga menimbulkan banyak aliran-aliran. Beda kalau konsep ketuhanan itu selesai, karena konsep ketuhanan itu merupakan pokok dari ajaran agama. Itu satu. Yang kedua, konsep kitabnya sucinya belum selesai. Mana sih kitab suci Kristen? Ada yang apakah yang versi Kristen, Protestan, Ethiopia, versi Ortodoks ya. Dan itu hal yang menjadi catatan. Kenapa banyak sekali perbedaan denom? Kalau kita baca di Ensiklopedia Britania itu ada 33.000 denominasi Kristen. Schools itu hal yang umum, dalam Islam pun ada, tapi tidak sebanyak Kristen. Jadi orang Kristen itu saya selalu katakan berkali-kali akan bertanya kepada temannya, gerejamu di mana? Karena dia harus beda dengan gereja yang lainnya, apa liturginya. Sementara orang Islam nggak akan pernah bertanya, masjidmu di mana kalau sholat? Karena orang Islam di mana-mana masjidnya sama. Ya, ini adalah ajaran yang mana sih yang terlihat solid dan yang tidak solid ya. Artinya sebenarnya banyak mau yang saya bahas, tapi ini adalah wacana bagaimana konsep ketuhanan itu mutlak sekali. Dan kitab suci itu sangat mutlak sekali berperan dalam kelangsungan sebuah agama ya. Saya kira tambahan dari saya cukup. Ya, terus stop. Ya, alhamdulillah. Awalnya tadi ya cukup membuat kita mengantuk karena terlalu ini. Dikiranya berbeda, ternyata sama persepsi. Akhirnya ditemukan satu tema yang asik dan membuat hidup diskusi pada sore hari ini. Ya, namun karena keterbatasan waktu dan kembali kepada keyakinan masing-masing bahwa tidak bisa dipaksakan seseorang itu memahami atau mengikuti keyakinan yang lain. Dan bagi Islam, saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kalian mendebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali adalah orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian, dan Tuhan kita adalah satu, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan itu sendiri. Maka ada perbedaan, silahkan ditentukan mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih sesuai dengan fitrah atau hati nurani kita, dan tetap jaga diskusi dengan dingin, tetap jaga keadaan kondusif, dan jangan membuat keributan. Kita akhiri ke pertemuan sore hari ini, dan saya berharap ini tidak yang terakhir dan ketemu lagi, sehingga literasi masyarakat di Indonesia ini semakin terbuka, semakin merdeka pemikirannya, semakin merdeka pengetahuannya, dan kita berharap ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan yang perbedaan agama itu akan menjadikan sesuatu percikan-percikan yang membesar dan membuat keributan seperti di tempat-tempat lain. Dan kami sebagai moderator dan juga yang mengawal diskusi pada sore hari ini, apabila ada banyak salah kata, kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Pendeta Henry dan kawan-kawannya, kemudian juga kepada Ustadz ya, bukan? Ustadz Dondi, bukan. Kak Dondi dan teman-teman, jazakumullahu khairan katsira. Semoga nanti menjadi catatan amal di hari akhirat dan bisa dijadikan sesuatu yang diandalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.